Seorang wanita mendorong suaminya dari gedung 100 meter. Namun, suaminya berhasil menggenggam harapan terakhir di atap. Saat itu, suaminya baru menyadari. Istrinya dan sahabatnya telah menyimpang dari jalan yang benar. Melihat suaminya sudah pasti akan mati, wanita itu memberitahu suaminya bahwa dia telah berusaha untuk bersama sahabatnya. Tidak hanya membakar dan membunuh putri kandungnya sendiri. Bahkan, anak kedua yang sulit dilahirkan juga adalah anak sahabatnya. Sayangnya, suaminya sebelumnya memilih untuk menyelamatkan yang besar, bukan yang kecil. Dia tidak bisa memberikan sahabatnya anak laki-laki atau perempuan. Suaminya yang mengetahui kebenaran sangat marah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memanjat ke atap dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka berdua. Namun, wanita itu justru ingin mengulurkan kakinya untuk mengantarnya ke akhir perjalanan. Tanpa diduga, suaminya malah menariknya dan mereka jatuh dari gedung tinggi. Ketika dia terbangun kembali, dia mendapati dirinya berada di dalam rumah sakit. Saat itu, istrinya sedang berjuang untuk melahirkan anak kedua. Melihat istrinya yang memegang sahabatnya dan berkata, "Kita tidak akan terpisah lagi seumur hidup." Suaminya tahu bahwa istrinya juga telah terlahir kembali dari kehidupan sebelumnya. Istrinya berkata bahwa dia memilih untuk menyelamatkan yang besar, bukan yang kecil. Dia tidak meninggalkan sahabatnya anak laki-laki atau perempuan. Pria itu segera memutuskan bahwa di kehidupan ini, dia akan menyelamatkan yang kecil sampai akhir. "Aku akan menyelamatkan yang kecil." Mendengar suaminya akan menyelamatkan yang kecil, bukan yang besar. Sahabatnya langsung marah. Dia secara langsung menyatakan bahwa pria itu sedang membahayakan nyawa istrinya. Namun, pria itu langsung mengeluarkan ponselnya. "Aku sangat mencintai anak ini. Anak ini adalah segalanya bagiku." Ini adalah apa yang diucapkan istriku langsung kepadaku. Bahkan dalam bahaya jiwa, dia tetap ingin melahirkan anak untuk sahabatnya. Segera dia melempar sahabatnya yang mengganggu ke samping. Lalu pria itu memanggil dokter. Mengklaim bahwa anestesi akan berdampak pada janin. Istrinya bersikeras tidak ingin diberi anestesi saat melahirkan. "Apakah dia bisa bertahan tanpa anestesi?" Istriku punya daya tahan yang sangat kuat. "Demi anak ini, dia rela mati." Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. "Jangan. Dokter, apakah kamu mendengar itu? Istriku sudah bilang tidak mau. Beri dia anestesi." Istriku bilang ingin menjaga anak. Saat itu, istrinya sudah tidak tahan dengan rasa sakit. Dia memberitahu suaminya bahwa dia tidak ingin menjaga anak. Dia ingin, tapi suaminya langsung berbalik dan berkata kepada dokter, "Istriku ingin mendonorkan kornea matanya." Kemudian pria itu juga tidak peduli dengan sahabatnya yang mencoba menghentikannya. Dia langsung menelepon rumah sakit donor untuk datang dan menunggu operasi. Belum sempat dokter dari rumah sakit donor tiba. Pasien yang akan menerima donor sudah tiba di ruang gawat darurat. Saat itu, sahabatnya masih berusaha menghentikan semua orang sendirian. Tapi memutuskan jalan hidup sama saja dengan membunuh orang tua. Sahabatnya dipukuli hingga babak belur oleh beberapa orang yang marah. Sementara di dalam ruang operasi, istrinya sudah pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Seorang pria berusaha agar istrinya sadar kembali. Dengan lembut menamparnya selama setengah jam. "Bagaimana dengan putriku? Bagaimana keadaannya? Apa dia sudah mati? Bagaimana pembagian harta?" "Tante, sudah sampai kapan ini? Kamu masih memikirkan harta. Putrimu sekarang sedang disiksa oleh Yesin di dalam sana. Sayang, jangan tidur. Bangunlah, bangunlah, bangun, jangan mati ya. Cepat buka matamu. Kalau kamu mati, bagaimana dengan anak kita? Tanpa anak, aku harus bagaimana?" "Keluarga, jangan terlalu emosional. Ini tidak baik untuk ibu hamil." "Tidak, aku tidak bisa membiarkan Ting Ting tertidur. Ting Ting sudah tertidur. Ting Ting dan anak akan pergi dariku." Sepertinya tamparan tidak bisa membangunkannya. "Hanya bisa menggunakan cara ini." Sayang, sayang. Ahahaha. "Berhenti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan?" Aku sedang menyelamatkan Ting Ting. Menyelamatkan apa Ting Ting? "Ting Ting hanya pingsan karena sakit. Kalau kamu berani menyakiti Ting Ting, saya akan segera lapor polisi dan tangkap kamu, hewan brengsek." Ayo, Mama, kamu tahu bagaimana saya memperlakukan Ting Ting, kan? Ting Ting itu seperti daging di hati saya. Bagaimana mungkin saya bisa menyakitinya? Kapan Ting Ting pernah bilang? Merasa aneh. Ting Ting baru saja bilang, ini adalah harapannya. Kamu bicara omong kosong. Anakku belum mati. Apa yang dia butuhkan harapan? "Kamu kan cuma punya sedikit uang kotor. Apa hebatnya kamu memperlakukan Ting Ting seperti itu?" Saya bilang, kamu dan anak saya itu tidak cocok. Kamu itu hanya jahat terhadap anak saya. "Tidak peduli bagaimanapun, saya akan memaksa Ting Ting untuk bercerai darimu." Harus bercerai. Orang tua terluka, Ting Ting menderita, itu menyakitkan hatiku. Saya lebih sedih daripada kalian. Harapan Ting Ting harus diwujudkan. Lagi pula, kontraknya sudah ditandatangani. "Keluarga ada di luar, apa?" "Tante, ini gambar yang saya buat untuk adik kecil. Sayangnya, saya tidak bisa melihatnya. Bisakah Anda memberitahu saya menggambar apa?" "Saya sudah menderita penyakit paru-paru bertahun-tahun. Di rumah masih ada 3 anak yang harus saya nafkahi. Tanpa saya, mereka akan kelaparan. Kali ini berkat kalian. Aku bahkan tidak tahu harus berterima kasih bagaimana." Kakakku kehilangan 1 ginjal. Kali ini benar-benar berkat kalian. Aku tidak akan membahas yang lainnya. Aku mewakili kakakku berlutut di depan kalian. Terima kasih kalian. Terima kasih kalian.
Ini. Ibu, semua ini berkat Ting-Ting. Ting-Ting seorang diri telah mengembalikan kebahagiaan untuk semua orang. Aku percaya Ting-Ting di surga juga akan merasa tenang. Aku akan mendirikan sebuah yayasan atas nama Ting-Ting, khusus untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yang tidak memiliki ibu di dunia ini. Ibu, yayasan ini akan kamu kelola. Ayah, aku rasa Yesin benar. Ting-Ting seorang diri bisa membawa kebahagiaan bagi begitu banyak orang. Ting-Ting adalah yang terbaik. Kamu sudah terpengaruh oleh bocah ini. Orang ini bahkan belum mati. Apa yang kamu bicarakan? Lagi pula kita hanya punya satu putri. Jika dia mati, siapa yang akan merawatmu? Kita berusaha lagi untuk punya satu anak lagi, ya. Hahaha, kamu. Apa kamu sudah tidak bisa? Apa itu? Barang-barang yang berantakan? Jangan harap. Jelas-jelas ingin membuatnya mati. Itu istriku. Di dalam perutku ada anakku. Tim yang dipekerjakan dengan 1 juta. Bilang aku ingin dia mati. Jika bisa, 1 nyawa untuk 1 nyawa. Semoga yang mati adalah aku. Apakah itu mungkin? Janji yang sudah diucapkan harus ditepati. Satu hati tidak boleh hilang. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Ingin organ Ting-Ting. Silakan lewat di atas tubuhku. Yuji, kau iblis. Bahkan setelah mati pun tidak akan kubiarkan kau pergi. Kau brengsek. Bahkan mengutuk Tian-Tian. Dia adalah Tian-Tian, jelas-jelas dia adalah malaikat. Ini adalah keinginan terakhirnya. Aku ingin dia tenang. Ayah, sebentar lagi organ tidak akan segar lagi. Nona Ting-Ting, saya ingin memastikan sekali lagi. Apakah Anda bersedia mendonorkan tubuh Anda? Aku ingin mencari Jimmy. Dia bilang aku boleh melakukan apa saja. Silakan keluarga menandatangani di sini. Segera akan selesai. Bertahanlah sedikit lagi. Cepat, dorong dengan kuat. Ayo, semangat. Kepala anaknya hampir keluar. Semangat. Ayo, berusaha. Keluarga, cepat lihat. Anak sudah lahir. Ini laki-laki. Tapi ibunya hampir tidak bisa bertahan. Sayang. Kehadiran anak ini. Hidup tidak akan berhenti. Semangat awal tidak akan berubah. Nanti kita panggil dia si kecil nakal. Sayang, menurutmu nama si kecil nakal ini bagus tidak? Sayang, jangan khawatir. Aku akan memenuhi harapanmu. Organ-organ sudah. Seperti aku bisa mengingatmu saat melihat mereka. Tidak bisa. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Ayo, kita keluar dan cari kulit. Tidak, aku tidak mau. Jika aku tidak bisa bergerak, aku juga tidak mau bergerak. Rumah kayu. Pasien sudah meninggal. Kami sudah berusaha. Sangat disayangkan. Kamu tahu. Ting-Ting. Kamu meninggalkanku sendirian. Bangkit. Ting-Ting, semoga perjalananmu lancar. Ibu, apakah aku segera bisa melihat seperti apa kakak perempuan itu? Haha, sekarang ada harapan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hahaha. Bagus sekali. Akhirnya, anak-anakku tidak perlu sendirian lagi. Hahaha. Ayo cepat, sebelum semuanya basi. Keluarga sudah menunggu dengan cemas. Segera kuburkan Ting-Ting dengan tenang. Kecuali kau membunuhku. Tidak ada yang boleh membawa Ting-Ting pergi. Kau membuat banyak orang menderita,
Itu tidak berperi kemanusiaan. Menghalangi Ting Ting untuk berbuat baik, itu tidak adil. Apakah kau ingin membuat Ting Ting menjadi orang yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil? King Ming, apakah kau ingin melihat orang mati dan tidak menolong? Pergilah. Bahkan keluarganya setuju untuk mendonorkan. Kenapa kau tidak setuju? Siapa kau sebenarnya? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan mengurusmu. Stop hahaha. Aku ini sangat tahu berterima kasih. Di sini ada 1 juta. Anggap saja ini biaya pemakaman yang aku berikannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Hahaha. Ibu. Ibu apa sih? Itu Ting Ting dagingku yang jatuh. Itu biaya pemakamannya. Uangnya jangan diberikan padaku ya. Kak Zhang, saya pinjam uang Anda tepat 100 juta. Sekarang saya transfer ke kamu ya. Benar-benar anak perempuanku yang baik. Orang sudah pergi, masih bisa bantu ibu bayar utang. Hahaha. Bagus tidak? Kalau tidak, kita masuk lihat saja. Saya masuk duluannya. Saya yang pertama sampai. Saya duluannya. Jangan berebut ya. Siapa yang paling terburu-buru? Silakan duluan. Kak, kamu yang paling terburu-buru. Silakan masuk dulu. Hahaha. Pasiennya hidup lagi. Jing. Kamu hidup lagi. Pasien tadi dalam keadaan syok. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kejam. Kamu bahkan tidak menghormati langit. Bagus sekali, sayang. Sebenarnya ingin membesarkan anak ini, biarkan saja kamu pergi. Tidak disangka, akhirnya keluarga kita bisa berkumpul lagi. Ting Ting, kamu benar-benar baik-baik saja. Kamu bukan hanya kembali sejenak, kan, Bu? Saya bertahan hidup karena keyakinan saya pada kamu dan Kiming. Itu yang membuat saya bisa bertahan. Ting Ting, kamu bisa hidup kembali, itu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Apa kamu sedang bercanda? Bagaimana bisa kamu hidup? Kalau kamu hidup, bagaimana dengan saya? Apakah setelah kakak bangun, saya tidak bisa melihatnya lagi? Anakku, kamu benar-benar malang. Ayo kita pergi. Hanya ketakutan belaka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakak, istriku sudah bangun lagi. Sementara ini tidak bisa mendonasikan uang. Kamu bilang tidak mau mendonasi. Ya sudah, apakah kamu sedang bermain-main denganku? Kamu tahu tidak, demi ginjal ini, saya sudah menolak 3 sumber ginjal dari luar kota. Kakak, siapa yang tahu situasi ini? Kenapa dia bisa bangun lagi? Saya tidak peduli. Bayiku masih menunggu saya untuk kembali sebagai pemenang. Pesta perayaan sudah disiapkan untuk saya. Ginjal ini harus saya ganti hari ini. Jangan banyak bicara, cepat lakukan operasi. Saya tidak mau pergi. Biarkan dia yang pergi. Lisin, kamu masih bengong di situ kenapa? Saatnya menunjukkan kesetiaan kepada Ting Ting. Cepat serahkan ginjalmu kepada kakak. Kakak, putriku sudah bangun. Aku akan menggunakan ginjal menantuku untuk membayar utang. Baiklah. Demi Ting Ting, aku akan melakukan apa saja. Ambisi, setidaknya kau masih bisa disebut pria. Apa? Brengsek, kau ini ada masalah ya? Aku tidak ada masalah, pasti tidak ada HIV atau hepatitis. Tubuhku sangat sehat. Kakak, kau ini banyak penyakit. Jauhkan dirimu dariku. Kalian semua jauh-jauh dari aku. Supaya tidak terkena percikan darah kalian. Bukan begitu. Kenapa kau tidak bilang dari awal kalau kau sakit? Jika itu bisa membuat Ting Ting selamat. Aku bahkan rela mati. Bukan kau, kalau kau mau, aku juga tidak mau. Karena kalian tidak mau berjanji. Kembalikan uangku. Uang. Tadi aku baru bayar utang. 100 juta. Atau aku akan menulis surat utang untukmu. 100 juta? Kau bilang bisa diambil begitu saja. 1 miliar. Tadi itu 100 juta. Kenapa sekarang jadi 1 miliar? Sekarang sudah 1 juta ya? Kenapa aku tidak peduli? Kamu sudah cukup dapat 1 miliar. Apa kamu tidak punya uang? Ayo, jangan begitu. Buaya, tolong selamatkan aku. Gaji bulanan ini semua salahmu. Di saat-saat kritis, kamu malah mengecewakan. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Aku juga baru tahu. Kakak, kalau kamu tidak keberatan, aku kasih 2 untukmu. Sudahlah, jangan bicara hal-hal yang tidak berguna. Hei Ting Ting, cepat pikirkan cara. Apa kamu ingin aku mati?
Ibu tidak ada cara lain. Ini urusan keluarga kita. Tidak mungkin kita minta bantuan Bai Qiming, kan? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Qingming, cepat selamatkan Bibi. Qingming, kamu sudah membantu Ting Ting. Kamu sudah membantu ibuku. Dan juga kakak. Kami semua akan berterima kasih padamu. Tidak bisa, ya? Qingming, aku hanya punya satu ibu. Tolong berkorban sekali untukku. Tidak. Hei, hei, hei. Ting Ting, aku dorong kamu. Jangan kamu pergi. Pertunjukan bagus dari Lu Ting Ting dan Bai Qingming baru saja dimulai. Tempat angker seperti Qingming ini, aku tidak ingin tinggal 1 menit pun di sini. Aku ingin bercerai darinya. Aku ingin bersamamu. Ting Ting. Saat ini aku tidak bisa merawatmu. Tahan 1 bulan lagi. Setelah masa nifas, baru bercerai dari sampah itu. Ibu Wang, Ibu Wang. Kenapa kamu mengatur suhu AC begitu tinggi? Apa kamu ingin membunuhku dengan panas? Ting Ting, aku yang mengatur. Apa kamu yang sakit? Dokter bilang kamu lemah dan dingin. AC harus dinyalakan maksimal. Tixen, sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan aku berbicara. Ya, baiklah, aku akan bercerai darimu. Sayang, bercerai. Bercerai? Aku akan tetap setia mengikuti kamu. Jika kamu ingin membenciku, bencilah, selama aku bisa merawatmu. Bahkan jika aku harus jadi orang jahat, tidak masalah. Lihat apa yang kamu buat. Apa kamu tidak tahu ibu hamil tidak boleh makan ini? Tidak boleh makan garam, tidak boleh makan gula. Aku lapar, aku lapar. Sayang, ini makanan khusus untukmu selama masa nifas. Yesin, kamu kira aku ini kelinci? Aku mau makan daging. Aku mau makan yang enak. Sayang, demi kesehatanmu dan si kecil. Sabar sedikit ya. Cepatlah. Kamu tanya anak ini kenapa minum susu formula. Tidak tahu apa di dalamnya ada bahan tambahan. Tapi, sayang, makanan yang kamu makan terlalu sedikit gizi. Sama sekali tidak ada ASI. Y11, apa kamu sudah gila? Aku tidak punya ASI. Kamu juga tidak membiarkan anak kita minum susu formula. Apa kamu ingin membuat anakku kelaparan? Ting Ting, bagaimana mungkin aku ingin membuat anak kita kelaparan? Aku juga demi kebaikannya. Begini saja, aku akan beli seekor sapi perah untuk anak kita, supaya dia bisa minum susu murni. Aduh, dokter, kamu bilang ini kenapa? Kenapa anak ini terus demam? Juga diare. Anak ini hanya minum susu sapi yang belum disterilkan. Itu yang menyebabkan peradangan. Kasih sedikit obat antiinflamasi sudah cukup. Anak sekecil ini, bagaimana bisa minum obat antiinflamasi? Obat antiinflamasi saja tidak cukup. Dokter, anakku tidak boleh mengalami masalah sedikit pun. Langsung saja pergi untuk disuntik. Kamu gila ya? Anak sekecil ini tidak boleh diinfus. Ting Ting, ini bukan saatnya untuk berbelas kasih. Kenapa masih bengong? Cepat, pergi suntik. Mau pakai cefalosporin atau azitromicin? Sudah saatnya seperti ini. Masih mikir apa? Infus cefalosporin dan azitromicin sekaligus. Akhirnya kita melewati masa tenang setelah perceraian. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tanpa bantuanmu, aku akan bangkrut. Aku juga tidak bisa hidup tanpa kamu. Aduh, hidup atau mati kamu, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Sekarang melihatmu saja sudah bikin aku mual. Aku tidak mau berada di dekatmu bahkan 1 detik pun. Jangan jadi sampah yang cari mati. Kalian berdua sama sekali tidak cocok. Cepat pergi. Sayang. Apakah kamu meninggalkanku karena Bai Qingming? Aduh. Jangan memfitnah aku ya. Hati-hati, aku bisa melaporkanmu. Hubunganku dengan Qingming hanya sebatas teman murni. Jangan mencemarkan nama baik hubungan kami. Lagi pula, kalau aku mau ada hubungan dengannya, aku sudah lama melakukannya. Masih bisa giliranmu. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan saja. Sayang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Aku bisa masak untukmu, mencuci baju, mencuci kaki, semua bisa. Sayang, jangan tinggalkan aku. Selama kamu tidak meninggalkanku, aku bisa memberikan seluruh hatiku untukmu. Tidak. Apa gunanya hatiku bagimu? Hatiku ini tidak ada nilainya. Bersamamu, aku tidak mendapatkan sedikit pun rasa aman dan nilai emosional. Baiklah, sekarang cewek-cewek berpikir bagaimana. Pria sebaik ini saja dia rela tinggalkan. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Cowok ganteng di samping cewek itu. Sudah menggoda cewek itu. Cowok tampan itu kehilangan segalanya. Tutup mulut kalian yang bau itu. Kalian tahu apa? Tidak boleh kalian menyebut istriku.
Cowok yang terlalu mengagumi cewek itu benar-benar tidak ada harapan. Sudah ditipu, masih menghitung uang untuk orang itu. Sungguh ingin memecahkan kepalaku. Lihat apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Tidak, aku harus merekam ini dan mempublikasikannya. Bagaimanapun juga, perempuan brengsek seperti ini seharusnya dihindari oleh para pria. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Kalian semua tahu apa? Cepat tutup mulutmu. Istriku benar. Kalian tidak mengerti apa-apa. Istriku sangat berbakat. Satu lukisan bisa terjual lebih dari 10 juta. Investasi di pasar saham bisa menghasilkan jutaan dalam sekejap. Istriku mana mungkin peduli dengan uangku yang sedikit ini. Istriku, aku benarkan. Tentu saja. Kompetisi seni lukis segera dimulai. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, aku akan mendapatkan juara pertama. Hadiahnya 5 juta. Dengan uang ini, aku akan berinvestasi di saham. Sejak saat itu, aku akan terbang tinggi. Kamu tahu kenapa aku rela pergi tanpa apa-apa, dan tetap ingin bercerai darimu. Tunggu beberapa waktu, kamu akan tahu betapa besarnya perbedaan antara kita. Saat itu, kamu bahkan tidak layak untuk menjilat jari kakiku. Serius. Hari-hari ini. Istriku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Cepat tanda tangan, setelah itu cepat pergi. Aku tidak ingin tinggal 1 detik pun lagi. Sayang, ini adalah hadiah ulang tahun pertamamu. Aku memberikannya untukmu. Semoga kamu bisa mengingatku setiap kali melihatnya. Bentuknya cukup jelek, tapi pemikirannya cukup indah. Aku mau kamu ingat apa? Aku mau kamu mimpi buruk. Ambil saja. Aku merasa ini kotor. Sayang, dan juga gaunmu ini. Dulu kamu sangat menyukainya. Aku sudah berkeliling Eropa mencarikanmu. Dari desainer terbaik di dunia. Kembalikan semua ini. Apalagi yang kamu punya. Cepat bilang, jangan buang-buang waktu aku. Sayang, dan juga kalungmu. Anting dan gelang. Cukupkan. Sayang, dan juga pakaian dalammu. Baiklah, ini untukmu. Yang ini, aku akan memberikannya lagi nanti. Sekarang aku tidak punya barangmu lagi. Segera pergi dari hadapanku. Sayang, dan juga plester obatmu. Kamu tidak akan berhenti, kan? Ting-ting, kamu masih ingat. Rumah ibu kita itu aku yang beli. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menghentikan bantuanku. Aku ingin ibu kita ingat kamu setiap kali pulang ke rumah. Biarkan semua orang di sekitarmu tahu. Hanya aku yang benar-benar tulus padamu. Yesin, kamu benar-benar tidak mengerti. Ya, si penggila cinta yang bodoh dan naif. Otakmu sebenarnya berpikir apa sih? Apa kamu pikir mengganggu Ting-ting seperti ini ada gunanya? Iya, Yesin. Aku mengakui bahwa aku memang sangat menarik. Tapi kamu terus mengganggu seperti ini benar-benar tidak ada artinya. Saat ini aku memang tidak punya uang. Tapi aku akan segera bangkit. Nanti aku akan mengembalikan semua uangmu beserta bunganya. Aku benar-benar tidak ingin ada urusan sedikit pun denganmu. Ting-ting. Aku tidak punya maksud lain. Jangan salah paham, ya. Jangan sekali-kali menggunakan pinjaman kecil. Juga jangan menggunakan pinjaman dengan bunga tinggi. Bunga yang sangat tinggi itu. Ayo, minggir. Kamu malah mengingatkanku. Aku masih punya limit 500.000. Loh. Uang 500.000 sudah masuk ke Alipay. Sekarang sudah bisa, kan? Aku kasih kamu tambahan 20.000. Sekarang pergi dari hadapanku. Aku tidak ingin mendengar tentangmu lagi. Hahaha. Tianxin, kamu ketawa kenapa? Kamu sakit, ya? Sepertinya kamu yang ditinggalkan jadi tertekan. Yang seharusnya tertekan itu kalian. Kalian sudah terjebak. Yang seharusnya tertekan itu kamu. Lu Tian-Tian, mulai hari ini kamu tidak punya apa-apa. Terjebak utang berbunga. Lihat saja bagaimana kamu bisa bangkit. Yesian, aku rasa kamu yang sedang tertekan. Apa kamu ingin menggunakan cara ini untuk membuatku menyesal? Kamu sedang berhayal di sini. Ya, sudahlah, Yesin. Justru Ting-Ting yang meninggalkanmu. Bukan kamu yang meninggalkan Ting-Ting. Kamu ini bodoh yang berjuang demi cinta. Masih sok kuat dengan lu Ting-Ting. Kamu tidak punya apa-apa ditambah dengan sifat pemarahmu. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan bertahan ke depannya. Yesian, aku jujur sama kamu. Dulu kamu yang menghambatku. Kalau tidak, aku sudah terbang tinggi. Urus saja dirimu sendiri. Tanpa bantuan kita berdua, perusahaanmu akan segera bangkrut.
Siap-siap saja makan tanah. Lomba seni lukis bulan depan. Akan jadi saat terbangku. Saat itu, kamu bahkan tidak layak untuk menjilat jari kakiku. HMPH. Berhenti. 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 Jangan-jangan dia sudah mulai bertindak. Anak ini jangan-jangan sudah bertindak, ya? Nona, jangan berjuang sia-sia lagi. Nanti kalau keluar, jangan bilang aku kenal kamu. Malu. Baiklah, semoga sukses di kompetisi. Urus dirimu sendiri saja. Tunggu saja, nanti kamu akan merasakan tanah. Tidak, besok, aku menantikan. Ketika kamu tahu rahasia sebenarnya dari kompetisi seni lukis, akan seperti apa? Tidak menyangka di kehidupan sebelumnya bertemu dengan wanita bodoh seperti itu, dan masih mencintainya dengan sepenuh hati. Benar-benar buta mata. Ayah. Ayah? Anak kecil jangan sembarangan memanggil. Aku bukan ayahmu. Tidak, kamu memang ayahku. Ayo kita pulang. Nak, bisa kasih tahu aku di mana ibumu? Ibu ada di mana? Paman akan membawamu menemuinya. Xiaohu, kamu lagi-lagi lari sembarangan. Ada apa ini? Chen Sui. Yesin. Yekian, kamu lagi ngasih makan ikan? Cepat minum. Aku yang akan minum untuknya. Kita saling mencintai. Yesin. Aku tahu kamu suka ting-ting. Aku tidak akan mengganggumu. Semoga kamu bahagia. Selamat tinggal. Selamat, Nona, kamu sudah punya. Y11, sudah lama tidak bertemu ya. Kita belum bertemu sejak lulus, kan? Iya, kamu kan selalu di luar negeri. Kenapa tiba-tiba kembali? Kali ini aku kembali untuk mengikuti lomba seni lukis dan kaligrafi di Jiangzhou. Lomba seni lukis dan kaligrafi Jiangzhou. Kebetulan, hari itu aku juga mau pergi. Mau ikut bersama. Benarkah? Maaf ya, aku dapat telepon. Baiklah, kita ngobrol lagi nanti ya. Mama, kenapa kamu tidak membiarkanku memanggil Papa? Xiaohu, jangan sekali lagi menyebut tentang Papa. Dengar tidak, Hong? Tuan Ye, lomba seni lukis di Jiangzhou sudah siap. Sesuai permintaan Anda, kami telah menyiapkan hadiah utama. Hadiah uangnya 5 juta. Akan diberikan kepada istri Anda, Nona Lu Tingting. Tidak perlu, aku sudah bercerai dengannya. Jadi lomba seni lukis di Jiangzhou sebenarnya diadakan untuk menyenangkan istri Anda. Jadi, apakah acara ini tetap diadakan? Tetap diadakan seperti biasa. Tapi setelah ini, kamu harus mengikuti apa yang aku katakan. Xiao Sui, kamu tidak perlu cemas. Aku percaya padamu. Sebenarnya aku tidak ingin datang. Teman-teman yang mendaftar untukku. Aku juga tidak ingin mengecewakan. Aku sudah melihat karyamu. Pasti tidak ada masalah. Di kehidupan sebelumnya, demi menyenangkan Lu Tingting, aku sampai mengabaikan satu kalimat, jadi aku harus memperbaikinya di kehidupan ini. Ayo pergi. Kamu sudah memberikan semua uangmu kepada Y11 yang tidak berguna itu. Bagaimana jika kita tidak memberikan? Tenang saja. Kamu masih belum tahu tentang aku. Ya, kemarin aku bilang tentang saham itu. Coba lihat, apakah sudah naik? Benar-benar naik. Ting-ting.
Jangan-jangan kamu punya kemampuan meramal. Ya, Soal ini, nanti aku akan ceritakan padamu. Tapi kali ini, juara pertama lomba seni dan kaligrafi adalah milikku. 5 juta juga harus milikku. Dengan uang ini, kita bisa berinvestasi di saham. Nanti kita akan terbang tinggi. syukurlah kamu cepat-cepat bercerai dari sampah itu. Kalau tidak, uangmu harus dibagi setengah untuk dia. Jangan sebut dia lagi padaku. Mendengar namanya saja sudah bikin aku mual. Baik-baik, tidak akan kusebut lagi. Yesin. Ting-ting. Astaga, memang apa yang ditakutkan datang juga. Yesian, kamu itu seperti plester yang lengket sekali. Yesian, kamu ini benar-benar menjengkelkan. Demi kebetulan bertemu denganku, kamu benar-benar berusaha keras ya. Sayangnya, apapun yang kamu lakukan untuk menyenangkanku sia-sia saja. Aku datang untuk temanku. Teman, aku lihat kamu sepertinya memanggil aktor lagi di sini. Sengaja ingin membuatku marah. Ya, Yesin. Demi menyenangkan Ting-ting, kamu berusaha keras sekali. Sebagai seorang pria, sudah sampai tahap ini. Sia-sia. Ting-ting, kamu memang terlalu pintar. Sampai-sampai kamu bisa menebak ini. tentu saja. Kamu sudah jadi anjingku selama 5 tahun. Aku sangat mengenalmu. Xiao Sui, sepertinya kamu tidak akan mendapatkan juara 1. Makanya, aku merasa ini sangat familiar. Ternyata kamu adalah Chen Sui yang bersaing memperebutkan juara 1 denganku. Ternyata kamu adalah pelukis yang hamil sebelum menikah itu. Kamu sudah seperti ini sekarang. Masih berani keluar dan berebut hadiah. Kalau aku jadi kamu, aku sudah lama mencari sungai untuk bunuh diri. Aku tidak. Ini fitnah. 2 orang bodoh. Jauh-jauh dari aku. Menjijikan. Siapa yang menggambar ini? Lihat saja. Kalian sedang melakukan apa? Tuan Ye, ada seorang pelukis bernama Lu Tingting. Karyanya benar-benar menyakitkan mata. Tak disangka dia masih berani mengikut-sertakan ini. Iya, kita semua hampir tertawa sampai stroke. Ini lukisan istriku. Teman-teman. Ini adalah lukisan istriku. Mohon, tolong beri kesempatan. Biarkan dia masuk final. Hadiah akan aku bayar. Tuan Ye mengeluarkan biaya besar, hanya untuk membuat istrinya bahagia. Rasa cinta yang tulus ini sungguh mengharukan. Teman-teman. Lukisan ini adalah lukisan mantan istriku. Mohon, tolong beri kesempatan. Biarkan dia masuk final. Aku ingin menjadikannya contoh buruk. Contoh negatif. Semakin mengganggu, semakin baik. Seberapa nakal bisa jadi? Seberapa kejam? Seberapa kejam? Jangan kasih aku sedikit muka. Penataan di lokasi ini, dan pemilihan juri, persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Sepertinya mereka sangat ingin menang. Selamat datang semuanya di Lomba Seni Lukis dan Kaligrafi Jiangzhou. Kompetisi ini diselenggarakan oleh seorang miliarder misterius. Setelah seleksi yang ketat, ada 10 karya yang berhasil lolos. Akan dinilai dan diberi skor oleh 3 juri. Yang mendapat skor tertinggi akan menang. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang tunai 5 juta. Sekarang, mari kita panggil petugas untuk membawa karya pertama. Baik, karya pertama mendapat total 23 poin. Selanjutnya adalah karya dari Nona Lu Tingting. Silakan 3 juri memberikan penilaian dan skor. Halo. Hahaha. Karya seperti ini bagaimana bisa dia tampilkan? Kalau gitu, aku juga bisa tampil. Karya Lu Tingting memang sangat berbeda. Bukan hanya berbeda. Tanpa 5 tahun stroke otak, tidak mungkin bisa melukis karya seperti ini. Kalian ini orang-orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa mengerti seni saya? Hahaha. Yesin, kamu tertawa apa? Tidak ada apa-apa, Tingting. Kami semua senang untukmu. Mungkin kita tidak mengerti seni. Mari kita dengarkan juri terlebih dahulu. 2 orang yang tidak berguna. Aku akan menunjukkan kepada kalian. Apa itu seni yang sebenarnya?
Ini tidak mungkin. Seumur hidupku, ini adalah pertama kalinya aku melihat karya seperti ini. Penulisnya pasti seorang jenius luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Kalian yang biasa-biasa saja, cepat dengarkan apa yang dikatakan juri. Ini tidak mungkin. Seumur hidupku, pertama kalinya melihat karya yang begitu menakjubkan. Penulisnya pasti sangat berbakat. Ini bisa membuat jantungku berdebar. Apa yang terjadi? Kenapa ini berbeda dari yang diceritakan sebelumnya? Karya ini begitu hidup. Ini bukan karya yang bisa dihasilkan manusia. Ini jelas adalah anugerah dari langit untuk kita. Ini benar-benar mengejutkan. Karya ini sungguh hidup. Apakah ini karya manusia? Ini jelas hanya untuk menyiksa kita. Ini benar-benar menyakitkan untuk dilihat. Ayo, cepat beritahu aku siapa penulisnya. Aku ingin mengoleksi karya ini. Aih. Jangan tahan aku, cepat beritahu siapa penulisnya. Aku akan menangkap monster ini. Sangat menyiksa, menganggap kita seperti anak kecil. Apa-apaan ini? Berani-beraninya datang ke sini untuk berkompetisi. Jangan halangi aku. Para juri sudah selesai menilai. Juara kali ini adalah Chen Shui. Apa benar ini aku? Selamat, Xiao Shui. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Tidak, ini harusnya Rongshen yang menang. Ingatanku tidak mungkin salah. Seseorang telah membayar 5 juta untuk membeli lukisanku. Kalian jelas-jelas melihat lukisanku. Kenapa kalian tidak memilih aku? Pasti ada yang tidak beres di sini. Nona Lu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Nona Lu, kalah ya harus menerima kenyataan. Jika kamu terus mengganggu seperti ini, kami akan memanggil keamanan. Diam, kalian tidak mengerti apa-apa. Aku lebih tampan darinya. Aku juga lebih berbakat. Kenapa kalian tidak memilih aku? Karena perkataanmu benar-benar menyakitkan. Kalian omong kosong. Jelas-jelas kalian yang tidak mengerti ilmu kedokteran. Apakah Chen Shui, wanita jahat itu, yang menghasut? Apa mungkin wanita jahat Chen Shui yang menghalangi? Pasti. Wanita ini memang hamil di luar nikah. Segala hal bisa dia lakukan. Jangan sembarangan menuduh. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Semua kesalahan ditimpakan kepada orang lain. Satpam, keluarkan orang gila ini. Dengar sini. Saya mau bertemu bos kalian. Saya ingin bicara langsung dengannya. Jika kamu tidak membiarkan saya bertemu, saya akan merobeknya. Tunggu. Kamu sebenarnya mau apa sih? Saya mau bertemu bos di balik layar kalian. Saya ingin bicara langsung dengannya. Ngobrol juga tidak ada gunanya. Karena ini adalah perintah bos kami. Omong kosong, cepatlah. Kalau tidak, saya akan merobeknya sekarang juga. Baiklah, saya akan jujur padamu. Bos kami ada di belakangmu. Dia adalah kamu, Yesian. Ternyata kamu. Memang kamu, bocah ini. Menggoda Yesin. Apa kamu pikir dengan cara ini? Saya akan kembali padamu. Dengar. Kamu bermimpi. Saya adalah wanita yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Kalian benar sekali. Aku memang sengaja menghukummu. Kenapa hadiahnya harus milikku? Aku perintahkan kamu untuk memberiku hadiah itu. Hadiah itu dipilih oleh juri. Lagi pula, hadiah itu sudah diberikan kepada yang berhak. Jika kamu benar-benar ingin hadiah ini, suruh Bai Qingming berlutut dan memohon padaku. Orang gila bermimpi. Tidak akan membuat sampah sepertimu berlutut. Qingming, bagaimana? Pergi dari sini. Yesiu, aku bilang padamu, sudah cukup. Kamu ingin menggodaku dengan cara ini, supaya aku kembali padamu, kan? Aku bilang, kamu bermimpi. Ting Ting memang lebih pintar dari yang pintar. Sangat pintar sekali. Kali ini jika kamu memberiku hadiah khusus, aku akan memaafkanmu sekali, dan memberimu kesempatan untuk mengejarku lagi. Yesin, maksudmu apa? Kamu terlalu banyak minum. Suka bicara omong kosong. Ayo, aku temani kamu untuk sadar.
Ah Yesian. Aku akan membunuhmu. Tempat ini sangat berantakan. Xiao Sui, ayo kita pergi. Ahah. Si brengsek Ting Ting berani mengabaikan kita di depan umum. Haruskah kita cari orang untuk menghadapi dia? Tidak perlu. Aku sudah sangat mengenalnya. Dia hanya ingin menghina dan menekanku dengan cara ini. Apa dia ingin aku kembali padanya? Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot mengadakan lomba lukisan ini dan itu. Kamu juga benar. Orang bodoh ini hanya ingin menjaga harga dirinya di depan orang banyak. Mungkin setelah kamu pulang nanti, dia sudah siap dengan uang untuk diterima. Ayo, ikut aku ke suatu tempat. Setiap kali dia minta maaf padaku, selalu di tempat ini. Ini juga untuk menghina dia sedikit. Apakah kamu tidak merasa ini tidak baik untuk istri kamu? Dia adalah mantan istriku. Kami sudah bercerai. Setelah itu, kami hanya orang asing. Sudah bercerai. Kapan itu terjadi? Kapan kamu jadi sepenasaran ini? Apakah suamimu baik padamu? Aku belum menikah. Kamu belum menikah. Jadi aku masih punya kesempatan. Nanti aku akan mengembalikan uang hadiah itu padamu. Aku tahu kamu melakukan ini hanya untuk membuat dia marah. Tidak perlu. Aku benar-benar suka karyamu. Sebenarnya saya sangat suka karya-karyamu. Lagi pula, semua ini kan pilihan juri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lalu, bagaimana saya harus berterima kasih padamu? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, ajaklah saya makan. Ya, saya tahu sebuah restoran yang sangat enak. Ting Ting, kamu bilang Yesin, anak ini benar-benar akan menyiapkan hadiah untukmu di sini. Dia bahkan masih minta maaf padamu. Tentu saja. Setiap kali saya marah padanya, dia selalu minta maaf di sini, lalu memberiku hadiah berharga. Saya sudah bersamanya selama 5 tahun. Saya sangat mengenalnya. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Kali ini juga pasti sama. Kamu benar-benar tepat. Bodoh ini benar-benar datang. Yesian, saya pikir kamu sangat berani. Kenapa kamu malah datang minta maaf dengan patuh? Ting Ting, kamu memang sangat pintar. Dia tahu harus datang ke restoran kita untuk mencariku. Aduh, sudahlah. Saya tahu ini salah saya. Seharusnya saya memberi kamu jalan keluar. Tapi kali ini saya sangat marah. 5 juta. Oh, jadi kamu mau berapa? 10 juta. 10 juta? Kasih saya 10 juta. Saya akan memaafkanmu. Tapi soal rujuk, ya, tergantung suasana hatiku. Yesin, jangan berpura-pura lagi. Sudah cukup. Cepat sebelum Ting Ting berubah pikiran. Segera setujui. Kalau tidak, sudah terlambat untuk menangis. Baiklah, tapi aku tidak punya uang tunai. Kalau kamu butuh cepat, aku bisa minta bantuan beberapa teman. Kamu bisa pinjam dari mereka. Tapi tenaganya agak kurang. Yesin, aku sudah memberimu jalan keluar. Jangan sampai aku merasa dipermalukannya. Yesin, apa dia merasa tertekan di depan banyak orang? Merasa harga dirinya terganggu? Bisa saja aku kasih uang dengan cara lain. Sudahlah, tidak peduli bagaimana. Aku memang butuh uang ini. Di hari ketiga kompetisi seni lukis di kehidupan sebelumnya, ada satu saham energi baru yang melonjak. Langsung 2 kali lipat. Aku bisa untung. Dengan uang ini, aku bisa pergi. Yesin, cepat jangan berpura-pura lagi. Panggil orangnya ke sini. Hei, Kak Dao. Di sini ada beberapa teman yang butuh uang cepat. Ayo, datanglah ke sini. Sudah siap. Cepat, jangan banyak bicara. Segera berikan uangnya padaku. Kamu kan hanya aktor yang disewa oleh Yesin. Uang untuk perubahan, kan? Asal kamu tanda tangan kontrak ini, uang ini akan jadi milikmu. Jangan-jangan anak ini menipu kita. Dia sudah jadi anjingku selama 5 tahun. Aku sangat mengenalnya.
Dia hanya mencari cara untuk memberiku uang. Benar juga. Ada kejutan apa lagi dari Yesian? Ayo, semua pindah ke sini. Waktuku sangat berharga. Tidak ada lagi Ting-Ting. Oh iya, uang harus digunakan dengan bijak. Aku pikir anak itu cukup berani. Tapi tetap saja, dia menyerahkan uangnya dengan patuh. Setidaknya kamu tahu diri. Tunggu saat aku terbang tinggi. Aku akan memberimu kesempatan lagi, agar kamu bisa menyaksikan kebangkitanku. Maka aku akan menunggu dengan penuh harap. Pengikut harus punya kesadaran sebagai pengikut. Berjuang sedikit, tapi tetap saja menyerah. Yesin, aku tahu aku sangat menarik, sampai-sampai membuatmu tidak bisa tenang. Tapi, saat kita bertemu lagi nanti, itu akan menjadi saat terbangku. Saat itu kita sudah bukan orang-orang dari dunia yang sama. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, pada hari ketiga kompetisi inkubasi, akan ada saham dari perusahaan energi baru yang melonjak. Lu Ting-Ting yang begitu terburu-buru butuh uang, pasti untuk membeli saham itu. Aku adalah Yesin. Tolong bantu aku untuk short selling satu saham. Aduh, Ting-Ting, apa saham ini pasti akan naik? Aku sudah mengeluarkan semua tabungan hidupku. Jika ini tidak naik, hidupku di sisa umur bisa berakhir. Iya, benar. Kenapa sih harus begitu biasa? Orang-orang bilang pasar saham itu hanya untuk memotong kerugian. Ini semua uang untuk pernikahanku. Kalau rugi, sepupu kecilku ini, aku sendiri sudah mengeluarkan 10 juta. Apa aku bisa menipu kalian? Kalian harus percaya pada pandangan Ting-Ting. Kita sudah menghasilkan puluhan ribu. Kali ini seluruh keluarga kita menjual rumah. Hanya untuk bertaruh sekali ini. Iya, bertaruh sekali agar sepeda bisa jadi motor. Yesin, kamu lagi. Kamu benar-benar pandai menciptakan kebetulan. Yesin, kamu lagi. Kamu memang jago banget bikin pertemuan tak terduga ya. Jangan-jangan kamu datang lagi untuk kasih aku uang supaya aku senang. Hahaha. Ting-Ting, kenapa kamu mau meladeni bocah bau ini? Dia pikir punya sedikit uang itu hebat. Setelah hari ini, kita bakal jadi miliarder. Iya, Kak, ini kan cuma anjing penjilat yang bau. Anjing penjilat seberapapun kaya, tetap saja tidak punya martabat. Ting-Ting, aku datang khusus untuk mendukungmu. Investor dewa pasti kamu. Nanti aku lihat kalian. Masih perlu kamu bilang. Aku ambil kata-katamu, HM. Xiao Shui, jika kamu mau berinvestasi, coba deh saham Dongshan New Energy ini. Yeksin, pasar saham itu berisiko. Mending kita urungkan saja. Xiao Shui, percayalah padaku. Saham ini pasti bakal meroket. Yeksin bilang kamu sampah. Kamu memang sampah sih. Apa kamu tidak tahu, saham Dongshan New Energy itu sudah hampir bangkrut, kan? Ting-Ting, kenapa kamu ngomong gitu sama dia? Anak ini punya uang. Biarkan saja dia berbuat sesuka hati. Ya sudah, aku rasa mereka ada benarnya. Mending kita ganti saja. Xiao Shui, percayalah padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Lagi pula uangnya kan dari kamu. Yesin, tunggu sebentar saat pasar dibuka. Kamu pasti akan menangis. Jangan sampai nanti kamu berpura-pura menderita padaku. Untuk mendapatkan simpati dari aku. Ya, aku tidak akan terpengaruh dengan itu. Baiklah. Kita akan segera tahu. Cepat lihat, pasar sudah dibuka. Lihat, saham Siling New Energy yang kita beli. Naik tajam. Sudah naik 10%. Kalian lihat kan? Ternyata, tian-tian kita yang hebat. Sudah bertahun-tahun mengikuti Yesin yang satu ini. Sungguh, dia sangat dirugikan. Bakat tian-tian terpendam. Baik, baik, baik. Luar biasa. Kasus kita akhirnya berlipat ganda. Hidupku di sisa umur sudah ada harapan. Kak, kamu benar-benar luar biasa. Dewi investasi, ya. Ingatlah ini untuk kedepannya. Silakan terima lututku. Yesin bilang kamu bodoh. Dan memang bodoh. Saham yang kamu beli itu baru saja dibuka hari ini. Sudah turun 20%. Kamu bilang, apa gunanya punya banyak uang? Tanpa aku dan King Ming, kamu akan jadi orang miskin juga, cepat atau lambat. Ting-Ting, kamu harus siap-siap. Siapa tahu, dia bisa saja berlutut dan berpura-pura minta simpati. Nanti jangan sampai kamu merasa kasihan. Yesin,
kita harus bagaimana? Kalau tidak bisa, kita harus memotong kerugian. Lebih baik keluar lebih awal. Tenang saja, percayalah padaku. Tunggu sebentar lagi. Pertunjukan yang sebenarnya masih di depan. Kakak, cepat lihat. Saham energi baru yang kita investasikan sudah naik lagi. Sekarang sudah naik 20%. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ting-ting, ini naiknya terlalu cepat. Jantungku berdebar-debar. Tidak, kita harus jual satu. Hei, kenapa kamu masih takut? Lagi pula Ting-ting sudah tahu tentang bos. Pasti kita semua merasa cemas. Masih jauh, sih. Hari ini saham ini setidaknya bisa naik 2 kali lipat lagi. Kita bisa tunggu sedikit lagi. Naik, hahaha. Kakak, cepat lihat. Naik lagi. Naiknya 30%. Kita kaya. Hahaha. Yesin, kamu lihat kan? Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Yesin, kamu itu benar-benar penggila. Kegunaan terbesarmu hanya untuk menyediakan peluru bagi kami. Sebut saja bodoh besar. Apa hubungannya dengan si Yesin itu? Bukankah adik kita Ting-ting yang lebih unggul? Kak, keputusanmu untuk meninggalkannya itu benar. Ini semua adalah kesalahan dia. Dia sama sekali tidak layak dengan bakatmu. Yesin, sebenarnya aku ingin memberimu jalan keluar. Siapa sangka kamu malah tidak menghargainya. Begini saja, kamu cium jari kakak. Kakak juga tidak akan memaafkanmu. Benarkah? Belum tentu. Ayo mulai aksinya. Sok berlagak. Lagi-lagi berlaga seperti serigala besar ya. Kamu pikir dengan begitu Ting-ting akan melihatmu lebih tinggi? Mimpi, sahamku akan meroket. Sahammu terus merosot. Mau taruhan? Baiklah, ayo bertaruh. Apakah kamu ingin bilang, jika aku kalah taruhan, aku harus menikah lagi denganmu? Tidak, jika aku menang. Aku mau kamu gratis. Berani? Berani tidak. Otaknya kenapa sih? Kalau kamu, nggak akan dibersihkan. Hahaha. Oke, kita bertaruh. Kalau aku menang, kamu harus telanjang pulang. Dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Melihatmu sekarang saja sudah bikin mual. Aduh, ini situasi apa? Kenapa saham kita berhenti naik? Kenapa sekarang malah mulai turun? Ayo. Cepat pikirkan cara. Uang simpanan tante ada di situ. Tenang, tenang. Pasar saham kan naik turun itu hal yang biasa. Kita tunggu sampai penutupan saja. Iya? Kalian masih nggak percaya sama Ting-ting? Tidak baik. Anak-anak itu beli saham Dongshan New Energy lagi melonjak. Kita malah terus turun. Sudah turun 10%. Ting-ting, sudah turun lebih dari 20%. Cepat pikirkan cara. Uang simpanan tante masih ada di situ. Iya, ini tidak seharusnya terjadi. Kenapa bisa turun? Ting-ting, kan kamu bilang akan melonjak. Sekarang sudah turun lebih dari 30%. Masih terus turun. Itu tidak ada dalam ingatanku. Saham ini jelas-jelas terus naik. Lu Ting-ting, kamu kalah. Apakah kamu yang menarik diri? Atau aku yang membantumu? Aih, Ting-ting, ini sebenarnya bagaimana sih? Kenapa malah turun lagi? Cepat pikirkan cara. Ya, kami semua beli karena saranmu. Iya, sepupu. Ini semua uang untuk pernikahanku. Kalau tidak bisa, pinjamkan aku dulu. Ting-ting, pikirkan cara. Ayah sudah menggadaikan rumah. Kalau tidak, ayah akan tidur di jalan. Yesin, apa ini lagi ulahmu? Apa yang kamu rencanakan di belakang? Ting-ting, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apa maksudnya? Apakah kamu mengerti? Maksudnya, biar kamu sedikit mengerti. Yesin, aku kasih tahu kamu. Cukup. Aku sudah mengenalmu. Kamu ingin aku terpuruk, supaya aku memohon padamu, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Semua cara rendah pun kamu pikirkan. Aih, Ting-ting. Ya sudah, kamu setuju saja ya. Cepat tutup lubang ini. Aih, Ting-ting, tolong selamatkan ayah ya. Apa kamu tega melihat ayah tidur di jalan? Iya, Kak. Coba pikirkan cara. Ya, kalau tidak, aku dan pacarku terpaksa tidur di rumahmu. Cukup, adikku. Kali ini kamu menang. Aku bisa menerima permintaan maafmu. Kembalikan uang kami. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Tertawa? Itu kan karena rencana berhasil. Berputar-putar jauh sekali. Kamu hanya untuk saat ini. Yesin, jangan berpura-pura lagi. Sepupumu sudah memberimu jalan keluar. Cepat turun dan keluarkan itu. Iya, keluarkan uangnya, keluarkan. Hahaha. Kakak, istri ini kayaknya gila ya? Mungkin.
Mungkin karena sepupumu sudah menerima permintaan maafnya. Terlalu senang. Sekelompok orang bodoh. Kalian terlalu serakah. Sampai jatuh ke keadaan seperti ini. Mau aku yang membersihkan kekacauan kalian. Mimpi yang gila. Sepupu, cepat suruh anak itu berlutut. Yisin, kamu tahu tidak apa yang kamu katakan. Cepat, minta maaf kepada Ting Ting dengan berlutut. Berlutut. Berlutut, berlutut. Kalian begitu suka berlutut, silakan berlutut sendiri. Yesin, kamu berhenti di situ. Aku bilangnya, jika kamu benar-benar pergi kali ini, aku akan benar-benar marah. Marah yang tidak bisa dipujuk. Dia benar-benar pergi. Yesin. Kalian berakting di sini. Apa kalian sudah kecanduan berakting? Itu jelas-jelas uang Yesin. Aku tidak punya uang apa-apa. Apa kamu sudah mabuk? Ini tertulis hitam di atas putih, bayar kembali. Ketua kelas. Bukan, bro. Kami tertipu olehnya. Kami juga tidak tahu berutang sebanyak itu. Kalau begitu, beri kami beberapa hari lagi, kasih waktu. Maksudmu tidak ingin membayar kembali? Bukan begitu. Bawa orang-orang ini pergi. 3 hari. Aku hanya memberi kamu waktu 3 hari. Jika kamu tidak membayar kembali, kamu tidak akan pernah melihat keluargamu lagi. Ting Ting. Kamu, tolong selamatkan kami Jika tidak bisa, tolong minta bantuan Yesin Ting Ting Cepat. Segera. Y11, berhenti di situ. Ada apa yang ingin kamu bicarakan, Nona Lu? Saat mengejar orang, kamu memanggilnya Xiao Tian Tian, sekarang memanggilnya Nona Lu. Jangan berpura-pura, aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu. Apa yang kamu tahu? Aku tahu semua hal kotor yang kalian lakukan. 5 tahun. Kamu tahu bagaimana aku menjalani 5 tahun itu? Apakah ini pilihan idolamu? Aku hanya melakukan kesalahan yang akan dilakukan oleh semua wanita di dunia. Itu saja. Meskipun kamu benar, apakah kamu tidak punya sedikit pun kesalahan? Satu telapak tangan tidak bisa bertepuk. Lihatlah, apakah itu berbunyi? Yesin, pria harus menghargai wanita. Apa salahnya? Kerugian adalah berkah. Kerugian adalah berkah. Aku berharap kamu beruntung seperti lautan timur. Umurmu panjang seperti gunung selatan. Aku akan melotot padamu, kau si serigala putih. Aku akan melotot padamu, kau serigala putih. Yesin, apa kamu sudah gila? Kamu itu seperti anjing gila. Mulai sekarang, patuhi saja perintah Kak Dao untuk membayar utang. Jika tidak bisa membayar, Kak Dao akan mencincang kalian dan memberi makan anjing. Tunggu dulu. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak ingin berbicara dengan kalian yang sudah terpuruk. Jangan ganggu hidupku. Aku sudah menemukan cinta baru. King Ming, kita sudah tertipu. Anak ini terus-menerus menipu kita. Tidak apa-apa, King Ming. Kita masih punya kesempatan, Ting Ting. Cepat bilang, kesempatan apa lagi yang kita punya? Apakah kita masih memiliki kemampuan meramal? Dalam ingatanku, di daerah Tra masih ada sebuah desa di dalam kota. Segera akan direnovasi. Kita bisa mempersiapkan langkah lebih awal. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Yesin, aku tahu kamu sedang berakting marah. Mereka sekarang sudah pergi jauh. Mereka tidak bisa melihat kita lagi. Bukan begitu, Xiao Sui. Apa yang aku katakan barusan itu semua benar. Aku suka kamu. Ayo kita pacaran. Baik. Aku akan menyiapkan beberapa barang. Ayo kita pulang sekarang. Kamu beli banyak sekali hadiah. Pasti mahal, kan? Ini pertama kalinya aku ke rumahmu. Tentu saja harus bawa lebih banyak. Bapak, Ibu. Pergi sana, Chen Sui. Kamu bawa pria liar lagi. Masih mau malu. Chen Sui, kamu meninggalkan bos MA yang kaya untuk menikah. Bawa pria cengeng ini pulang buat apa? Bapak, Ibu, kami benar-benar saling mencintai. Sekarang, selain uang, apa yang benar-benar ada? Selain itu, apa yang benar? Chen Sui, kamu sudah lupa bagaimana kamu ditipu dulu. Masih percaya sama pria cengeng seperti ini? Ini pasti hadiah yang dia bawa, kan? Pasti beli di pasar loak, ya. Segera putus sama anak ini. Nikahi bos MA. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa masuk rumah ini. Ayo, Xiao Sui sudah kembali. Apa kamu sudah memikirkannya? Mau jadi istri muda saya?
Bos MA, kenapa kamu datang sendiri? Tenang saja, urusan pernikahan ini pasti tidak ada masalah. Iya, Bos MA, tenang saja. Kami akan segera membujuknya. Saya tidak setuju. Tutup mulut di sini. Tidak ada urusanmu untuk berbicara. Chen Su, apa kamu ingin membunuh kami? Cepat diam. Kalau kalian tidak mau, nikahkan putriku dengan saya. Baiklah. Uang mahar akan saya kembalikan. Lalu saya akan bereskan semua barang rongsokan ini. Keluar dari sini. Jangan. Bos MA, tenang saja. Xiao Sui, malam ini kamu sudah jadi miliknya. Betul. Kalau dia tidak setuju, kami pasti tidak akan membiarkannya. Ayah, ibu, bagaimana bisa kalian begini? Tanpa persetujuanku, kalian sudah menerima uang mahar dari orang lain. Xiao Sui, dengar kata ayah. Tolong, jangan bertindak semena-mena lagi. Kenapa kamu masih berbicara dengannya? Saya ibunya. Urusannya saya yang memutuskan, ibu. Terima kasih. Paman. Bibi, soal pernikahan sebaiknya dibicarakan dengan Xiao Sui. Nak, siapa yang tidak bisa mengencangkan ikat pinggangnya? Sampai-sampai terlihat. Apa kamu ingin jadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Bos MA, kami tidak kenal anak ini. Kamu harus lebih tegas padanya. Iya, Bos MA. Si tampan ini ingin menggoda putri kita. Swear, cepat ajari dia, ya. Bos MA. Orang yang kamu cari itu aku. Dia tidak ada hubungannya. Berapa banyak mahar yang orang tuaku berikan padamu? Aku datang untuk Sue kecil. Apa kamu ingin membuatku marah? Uang keluarga kita sudah digunakan untuk biaya pengobatan ayahmu. Lalu, di mana uangnya? Iya, Sue kecil. Jangan lagi bersikap egois. Kamu masih membawa anak. Ya sudah, nikah saja dengan Bos MA. Kalian hanya memikirkan diri kalian sendiri. Tidak ada yang memikirkan aku untuk menikah dengan kalian. Jika aku menikah, aku tidak akan jadi istri kedua untuk dia. Baiklah, kalau kamu tidak mau menikahiku, aku juga tidak mau menikahimu. Oke, kembalikan mahar 1 juta itu padaku. Mahar Bos MA. Kami hanya menerima 500.000 darimu. Berani-beraninya kamu menawar. Berani sekali. Aku bilang 1 juta, ya 1 juta. Bos MA. Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang, baiklah. Semua barang di rumah ini akan aku buang. Rumah ini, jangan sentuh, jangan. Xiao Sui, rumah ini adalah harapan terakhir ayahmu. Apa kamu ingin melihat ayahmu tidur di jalan? Xiao Sui, cepatlah setuju. Jika kamu tidak setuju, jangan panggil aku ayah lagi. Kakak, ini apa? Lihat, kemasannya bagus ya. Ini adalah. Ini adalah kotak hadiah dari negara Xia. Apa itu kotak hadiah dari negara Xia? Kotak hadiah dari negara Xia hanya diberikan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi khusus kepada negara Xia. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Diberikan langsung oleh tokoh nomor 1. Di dalamnya ada ginseng berusia 1000 tahun. Jadi, kakak, kita akan kaya raya. Bukan hanya kaya. Ini adalah simbol status. Bahkan jika tokoh nomor 1 datang. Melihat ini pun mereka akan menghormati kita. Kotak sehebat ini, bagaimana mereka bisa memilikinya? Jangan-jangan ini dicuri. Dari mana kotak ini berasal? Ini? Ini. Kotak ini adalah aku. Nak, kamu bisa menipu orang lain. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Kau tidak bisa menipuku. Hadiah yang begitu berharga, kamu sembarangan memberikannya kepada orang lain. Apa sih masalahnya? Kami di rumah ini punya banyak kotak seperti ini. Kami di rumah ini punya banyak. Itu hanya bisa berarti, keluarga kalian memang penghasil kotak ini? Ya. Hampir saja mereka menipuku. Lihat penampilan orang ini. Berpakaian seperti orang yang sok tahu. Terlihat jelas bukan orang baik-baik. Tapi kotak ini diberikan langsung oleh raja. Menghina pemilik kotak ini sama saja dengan menghina raja. Kamu harus hati-hati, ya, nak. Kamu sudah terjebak dalam akting, ya. Ini benar atau bohong? Buka saja dan lihat, kan? Nak, kamu menipuku. Nak, kamu menipuku. Tidak ada yang menipumu. Ini adalah ginseng, kan? Masa ginseng itu harusnya putih atau kuning? Ini hanya sebuah lobak. Wah, kamu ini. Berani-beraninya membawa lobak untuk menipu kami. Sudah lihat kan? Chen Sui, ini dia pria yang kamu cari. Kapan kamu bisa dewasa? Sih, aku percaya Yesin tidak akan menipuku.
Ini memang ginseng. Ini adalah ginseng. Kamu tidak percaya kalau ginseng ini benar-benar ada. Aku bantu cari orang untuk memverifikasinya. Hei, di sini ada yang bilang ginsengku itu palsu. Kamu datang sebentar. Kakak, anak ini jelas-jelas hanya mengulur waktu. Anak ini. Kamu pikir aku seperti mereka? Bisa begitu saja kamu tipu. Hancurkan saja. Jangan, Chen Shui. Cepat, minta tolong pada bos MA. Chen Shui, bawa dia kembali. Seorang penipu telah membuatku menderita parah di sini. MA Tianhao, berhenti. Kita bisa bicara. Sekarang baru tahu mau bicara. Sudah terlambat, hancurkan saja. Siapa? Siapa yang berani menyerangku? Douge, kenapa kamu datang? Douge, kamu. Maaf, Tuan Ye, ini salahku, tidak bisa mendidik dengan baik. Kamu sudah mulai berani, ya? Kalau bukan karena aku, kamu masih jual ikan di pasar ikan, kan? Berani tidak menghormati Tuan Ye. Bro, kamu sudah ditipu olehnya. Ini bukan ginseng, ini cuma lobak. Apa kamu buta? Kamu ngerti apa sih? Ini adalah snow ginseng. Ini adalah hadiah dari penguasa negara. Penguasa negara yang menguburkan sendiri. Nah, Tuan Ye. Iya, Tuan Ye. Anjing-anjing. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku ya. Aku tidak mau mati. Anjing, yang kamu buat marah adalah Tuan Ye. Apa gunanya memohon padaku? Tuan Ye, Anda baik hati. Anggap saja aku tidak ada. Tuan Ye, tolong biarkan aku pergi. Tuan Ye, aku mohon padamu. Tuan Ye, tolong biarkan aku. Tuan Ye, tolong biarkan aku. Bawa aku pergi, aku tidak mau melihat dia. Tuan Ye, aku punya rahasia. Pasti kamu tertarik. Tuan Ye, katakanlah. Lihat apakah rahasia ini sebanding dengan nyawamu. Tuan Ye, rahasia ini diberitahu oleh seorang ahli. Dan aku juga punya kemampuan meramal masa depan. Aku mengandalkan saran saham yang dia berikan. Aku sudah menghasilkan puluhan juta. Cepat bilang. Cepat, cepat. Jangan bertele-tele. Aku bilang, Pak Ye. Beberapa hari yang lalu, sepasang kekasih datang, mencariku dan bilang mereka punya kemampuan meramal. Dalam hati aku berpikir, bukankah itu bodoh? Tapi keesokan harinya, semua saham yang dia sebutkan padaku naik. Baru aku percaya pada mereka. Pak Ye kemudian pergi. Ada lagi. Pak Ye bilang padaku bahwa desa ini akan direlokasi. Harga tanah di sini akan naik berkali-kali lipat. Dia menyuruhku untuk bersiap-siap dari jauh-jauh hari. Jadi aku harus mengusir mereka. Pak Ye, tenang saja. Aku akan mundur. Tanah ini akan dikelola oleh Anda. Kamu pendek dan jelek. Pantas saja berebut rumah. Ternyata, tidak peduli apakah Xiao Sui menikah denganmu atau tidak. Kamu tetap ingin mengusir kami. Syukurlah, menantuku datang hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan tertipu olehmu. Menantuku datang tepat pada waktunya. Ayah, seandainya bukan karena kamu, kita benar-benar telah ditipu olehnya. Bagaimana kalau kita terima hadiah ini dulu? Pak, ini milik Yesin. Apa itu milik Yesin atau bukan? Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Apa yang milik Yesin adalah milik kita. Kau berubah pikiran terlalu cepat. Tidak apa-apa, Bapak dan Ibu suka. Ambil saja. Jika tidak ada hal lain, Tuan Ye, saya permisi dulu. Tunggu. Tuan Ye. Ada yang ingin kau sampaikan. Kau bilang orang yang bisa meramal itu bernama Lu Ting Ting, kan? Kamu tahu itu. Tuan Ye memang sangat berpengaruh. Apa kalian berdua saling mengenal? Itu bukan urusanmu. Dia memberitahumu rahasia besar ini. Apa tidak ada transaksi lain di antara kalian? Ya. Ternyata tidak bisa disembunyikan dari Tuan Ye. Dia bilang kepada saya, setelah saya membeli tanah ini, dia ingin saya menjual 1/10 dari luasnya dengan harga murah. Untuk itu, dia sudah membayar saya 2 juta. Ternyata begini ceritanya. Tuan Ye, Anda tenang saja. Kali ini saya pasti akan mundur. Dan semua transaksi antara saya dan dia dibatalkan. Kerja sama kalian tetap berlanjut. Kenapa?
Kerja sama kalian tetap berlanjut. Tapi syarat dalam kontrak harus diubah sedikit. Desa dalam kota ini sangat besar. Kamu kan belum bilang mau jual tanah yang mana kepadanya. Saya dengar di sini akan dibangun sebuah septic tank. Bagaimana kalau kita ambil tanah di sebelah septic tank itu? Tuan Ye memang pandai merencanakan. Anda tenang saja. Saya pasti akan mengurusnya. Ma Tianhao, Tuan Ye adalah dermawan saya. Urusannya adalah urusan saya. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan ini, maka kamu bisa datang menghadap saya dengan kepala terpenggal. Tidak akan? Anda tenang saja. Urusan ini saya tanggung. Tuan Ye, Anda tinggal tunggu saja. SAH. Astaga, seperti mimpi. Xiao Sui. Di sisa waktu hidup ini, biarkan saya yang merawatmu. Yesin. Sebenarnya ada satu hal yang belum saya katakan padamu. Tentang kehamilan saya sebelum menikah. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, tidak apa-apa. Tidak, aku tidak mau bilang. Karena hal ini ada hubungannya denganmu. Ah. Ada hubungannya dengan aku. Sebenarnya, Xiao Hu adalah anakmu. Yesin. Aku tahu kamu suka Ting-Ting. Aku tidak akan mengganggumu. Semoga kamu bahagia. Selamat tinggal. Xiao Sui. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak bilang lebih awal? Karena aku tidak ingin mengganggu kamu dan Lu Ting-Ting. Asal kamu bahagia. Aku tidak peduli. Xiao Sui. Kamu benar-benar terlalu bodoh. Biarkan aku merawatmu dengan baik ke depannya. Y11, kamu itu pria brengsek. Kenapa kalian datang? Kenapa kalian datang? Yesin, kamu benar-benar tidak punya hati. Baru saja putus dengan aku, langsung bersama wanita brengsek ini. Iya, Yesin. Kamu benar-benar tidak punya hati. Ting-Ting begitu baik padamu. Kamu langsung menikahi wanita lain. Dari mana kalian punya keberanian? Masih berani datang dan bilang begitu padaku. Sudahlah, tutup mulutmu. Hubungan kita dengan King Ming itu cinta yang murni. Kita berbeda dengan kalian. Satu orang bodoh. Satu pelacur yang hamil sebelum menikah. Tapi, kalian berdua yang bodoh ini memang cocok sekali ya. Kalian mau ditampar lagi? Atau sudah bayar utang? Masih sempat ribut di sini. Kami datang hari ini untuk memberitahumu. 2 hari lagi adalah saatnya aku terbang tinggi. Jangan kira aku tidak bisa tanpa kamu. Dengan bakat Ting-Ting, kebangkitan itu hanya masalah waktu. Selama kita dapat proyek itu, Jiangzhou akan punya seorang wanita kaya raya. Kalian maksud proyek di desa kota itu? Apa yang terjadi? Dari mana kamu tahu? Apakah ada yang bilang sesuatu padamu? Sial. Aku sudah bilang, Ma Tianhao si penjual ikan itu tidak bisa dipercaya. Siapa yang teriak namaku di sana? Tuan Ye, semua yang Anda perintahkan sudah saya selesaikan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ma Tianhao? Hahaha. Bukan Ma Tianhao. Aku bukan bilang kamu harus beli tanah di desa kota, kan? Kok kamu malah beli tempat pembuangan limbah? Tempat pembuangan limbah juga termasuk desa kota, kan? Jadi, apa yang aku lakukan ini? Tidak melanggar kesepakatan kita, kan? Nona Lu, kamu memang hebat. Tanah itu sudah bikin aku pusing, gak tahu mau dijual ke siapa. Begitu kamu datang, semua terjual. Ah! Penjual ikan yang bau ini. Menipu kita? Kembalikan uangku. Tenang, tenang. Kenapa kamu? Uang yang aku masukkan tidak akan keluar lagi. Aku kasih tahu kamu kabar buruk lagi. Ada rencana untuk membangun tempat pembuangan limbah di sebelah tanah itu. Aku sudah menyebarluaskannya. Gak ada yang mau ambil tawaran kalian lagi. Sudah selesai? Semua sudah selesai.
Mau pakai sisa uang terakhir untuk berjudi. Sekarang bahkan utang berbunga pun tidak bisa dibayar. Aku sekarang tidak punya uang sama sekali. Lu Ting Ting, ini yang kamu sebut kebangkitan. Menghabiskan 2 juta untuk beli toilet. Hahaha, itu. Yesin, aku tahu aku salah. Mari kita mulai lagi. Maafkan aku, ya, aku benar-benar tahu aku salah. Tidak, bidadari. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Dia tidak secantik aku. Kenapa kamu menikahinya dan bukan aku? Mau aku memaafkanmu? Boleh saja. Baik, cepat bilang. Asal kamu bilang sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Aku akan segera melakukannya. Asal kamu bilang sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Aku akan segera melakukannya. Asal kamu mau menemani aku. Lisian. Kamu bercanda, kan? Aku mau mati. Aku mau mati bersamamu. Kamu harus mati. Yesin, kamu harus mati. Yang harus mati adalah kamu. Ketika aku pertama kali tahu, kamu menyakiti darah dagingku sendiri. Seharusnya kamu mati 1000 kali. Tapi aku tidak ingin kamu mati dengan mudah. Karena aku ingin menyiksamu dengan baik. Sampai kamu merasa tidak ingin hidup. Supaya kamu juga merasakan sakitnya kehilangan anakku dulu. Y11, kamu benar-benar iblis. Aku adalah iblis. Aku lebih jahat dari iblis. Aku sudah memberitahu Jiang Zhou. Mulai sekarang, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Tidak ada toko yang berani menjual barang padamu. Kamu baik-baik saja menjaga kolam limbahmu. Hidup saja dengan baik. SHHH. Kamu lihat. Ting Ting. Apa maksudnya yang dia katakan barusan? Kita harus bagaimana? Kalau utang rentenir tidak bisa dibayar, maka kakak Dao pasti akan membawa kita untuk memberi makan anjing. Aku bagaimana tahu harus bagaimana? Tidak ada cara lain. Lebih baik, kalau tidak bisa, kamu pergi jual diri saja. Dasar brengsek, kamu ngomong apa sih? Demi masa depan kita. Kamu tahan sedikit saja. Semua pria sama saja. Tutup mata, semua akan berlalu. Kenapa kamu memukulku? Kamu kan sudah pernah jual diri. Kamu ngomong lagi. Aku akan mencengkeram lehermu. Pergi jemput Xiaohu saja. Baiklah, Xiaohu sudah lama ingin bertemu denganmu. Aku akan mencengkerammu sampai mati. Kamu bodoh sekali.